Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau kali ini kita akan membahas tentang Raja Bagindo, ulama tersohor Minangkabau pertama yang sebarkan Islam di Sulu, Filipina. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Kesultanan Sulu adalah sebuah pemerintahan Muslim yang pernah menguasai Laut Sulu di Filipina Selatan. Kesultanan ini didirikan pada tahun 1450. Pada zaman kegemilangannya, negeri ini telah memperluas perbatasannya dari Mindanao hingga bagian timur negeri Sabah, sekarang bagian dari Sabah dan Kalimantan Utara. Kesultanan Sulu didirikan pada 17 November 1405 oleh seorang penjelajah kelahiran Johor dan ulama Sarif Wel Hasim. Paduka Mahasari Maulana Al-Sultan Sarif Wel Hasim menjadi nama lengkap pemerintahannya. Sarif Wel Hasim adalah singkatannya. Dia menetap di Buansa, Sulu. Setelah perkawinan Abu Bakar dan Dayang-Dayang, putri setempat Paramisuli, ia mendirikan kesultanan. Kesultanan memperoleh kemerdekaannya dari Kekaisaran Brunei pada tahun 1578. Dalam Kakawin Nagara Kretagama, negeri Sulu disebut Solot, salah satu negeri di Kepulauan Tanjung Nagara, Kalimantan Filipina, yaitu salah satu kawasan yang menjadi daerah pengaruh Mandala Kerajaan Majapahit di Nusantara. Negeri Sulu terletak di lepas pantai Kepulauan Nusa Utara, Sulawesi Utara. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Mahdum dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Menurut catatan sejarah, Raja Baguinda adalah seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwahkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas hasil kerja kerasnya juga, akhirnya Kabungsuan Mangwindanao, raja terkenal dari Mangwindanao, memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Ada pula pendapat yang lain mengenai masuknya Islam datang ke Kepulauan Sulu. Bahwasannya Islam datang ke Sulu pada abad ke-9 melalui perdagangan. Tapi itu tidak menjadi faktor yang penting dalam sejarah Sulu. Sampai abad ke-13 ketika orang-orang menyebarkan Islam, Dai, mulai pertama kali tinggal di Buasna, Jolo, kemudian di daerah-daerah lain Kepulauan Sulu. Sekitar tahun 1450, seorang keturunan Arab dari Johor yaitu Syariful Hashim Said Abu Bakar tiba di Sulu. Ia kemudian menikah dengan Paramisuli, putri Raja Bagindo. Setelah kematian Raja Bagindo, Abu Bakar melanjutkan pengislaman di wilayah ini. Pada tahun 1457, ia memproklamirkan berdirinya Kesultanan Sulu dan memakai gelar Paduka Maulana Mahasari Syarif Sultan Hashim Abu Bakar. Gelar Paduka adalah gelar setempat yang berarti tuan, sedangkan Mahasari bermaksud yang dipertuan. Pada tahun 1703, Kesultanan Brunei memberikan bagian timur Sabah kepada Kesultanan Sulu atas bantuan mereka menumpas pemberontakan di Brunei. Pada tahun yang sama, Kesultanan Sulu memberikan Pulau Palawan kepada Sultan Kudarat dari Kesultanan Maguindanao sebagai hadiah perkawinan Sultan Kudarat dengan putri Sultan Sulu dan juga sebagai hadiah persekutuan Maguindanao dengan Sulu. Sultan Kudarat akhirnya menyerahkan Palawan kepada Spanyol. Hal itu pastinya tidak lepas dari sejarah latar belakang Islam di negeri Filipina. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya penjajahan saja, akan tetapi konflik internal yang masih berlanjut sampai saat ini.
Sejarah masuknya Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Maguindanao pada tahun 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Mahdum dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Menurut catatan sejarah, Raja Baguinda adalah seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwahkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas hasil kerja kerasnya juga, akhirnya Kabungsuan Maguindanao, raja terkenal dari Maguindanao memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Pada masa itu, sudah dikenal sistem pemerintahan dan peraturan hukum yaitu Maguindanao Code of Law atau luaran yang didasarkan atas Minhaj dan Fathui Kareeb, Takrei Intifa dan Mir'atutul Lab. Maguindanao kemudian menjadi seorang datuk yang berkuasa di Provinsi Davao di bagian tenggara Pulau Mindanao. Setelah itu, Islam disebarkan ke Pulau Lanao dan bagian utara Zamboanga serta daerah pantai lainnya. Sepanjang garis pantai Kepulauan Filipina semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar datuk atau raja. Menurut ahli sejarah kata Manila, ibu kota Filipina sekarang, berasal dari kata Amanullah, negeri Allah yang aman. Pendapat ini bisa jadi benar, mengingat kalimat tersebut banyak digunakan oleh masyarakat subkontinen. Sejarah masuknya Islam di Filipina dimulai pada abad ke-14 melalui Kepulauan Sulu. Disebutkan bahwa orang yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam pertama di kepulauan tersebut adalah Syarif Karim Al-Mahdum. Ia adalah orang Arab yang datang ke Malaka dan mengislamkan Sultan Muhammad Shah dan rakyat Malaka. Setelah beberapa lama menetap, ia kemudian melanjutkan perjalanan ke timur dan tiba di Sulu sekitar tahun 1380 dan menetap di Buansa, ibu kota Sulu yang lama. Di sana Al-Mahdum bersama penduduk setempat membangun sebuah masjid sebagai sentral kegiatan dakwah. Hasil dari usaha tersebut cukup menggembirakan karena banyak pemimpin-pemimpin lokal yang tertarik menerima ajarannya. Mubalik lainnya yang patut disebutkan karena jasanya dalam penyebaran Islam di Filipina yakni Abu Bakar. Ia juga seorang Arab yang memulai tugas dakwahnya di Malaka, Palembang, Brunei dan akhirnya sampai di Sulu sekitar tahun 1450. Setelah tiba di kepulauan tersebut dan merasa telah cukup pengikutnya, ia pun mendirikan masjid sebagaimana pendahulunya sehingga kegiatan dakwahnya berkembang. Puncak kesuksesannya ketika Raja Buansa, Raja Baginda menjadikannya menantu dan ahli waris kerajaan. Abu Bakar pun kemudian menjadi sultan dengan gelar Syarif Al-Hasim. Ia dianggap peletak dasar Kesultanan Sulu dan cikal bakal dari sultan-sultan dan datu-datu di kepulauan tersebut. Bersamaan dengan datangnya Abu Bakar ke Sulu, di tempat lain juga telah datang para mubalik yang berdarah Arab ke Maguindanao. Merekalah yang mula-mula yang membentuk tatanan masyarakat Islam di sana. Sementara abad ke-16, datang Syarif Muhammad Kabungsuan yang konon adalah seorang pangeran dari Johor bersama pengikutnya. Seperti halnya Abu Bakar, Kabungsuan tidak hanya melanjutkan proses Islamisasi, tetapi lebih penting adalah meletakkan dasar Kesultanan Maguindanao. Ia sering disebut dalam silsilah raja-raja sebagai orang satu-satunya yang bertanggung jawab dalam Islamisasi Mindanao. Data historis tersebut di atas, menunjukkan kuatnya pendapat yang mengatakan bahwa Islam datang ke Asia Tenggara langsung dari Arab termasuk wilayah Filipina, atau tepatnya dari Hadramaut. Dari seluruh tokoh yang berjasa dalam penyebaran Islam di Filipina, mereka adalah berasal dari Arab dengan gelar Syarif atau Sayyid. Alasan lain yang memperkuat tesis yang mengatakan Islam datang ke Asia Tenggara berasal dari Hadramaut walau sifatnya lebih umum yaitu adanya kesamaan mazhab yang dianut pada semua tempat di Asia Tenggara yakni mazhab Syafi'i. Dakwah Islam terus berlangsung sampai tersebar ke hampir ke seluruh Filipina termasuk di kota Manila, hanya saja penyebarannya terhenti ketika orang-orang Spanyol datang di bawah Agustin de Legazpi sekitar 1565, maka sejak itu pula Filipina dijajah sekaligus dijadikan lahan penyebarkan agama Kristen Katolik. Namun penguasaan penjajah tersebut tidak berhasil menduduki semua daerah dalam wilayah Filipina. Kesultanan Islam di Mindanao dan Sulu berhasil mempertahankan diri dari serangan Portugis dari arah selatan. Tahun 1898, karena sesuatu hal Spanyol harus menyerahkan kekuasaan kepada Amerika, selama pendudukan tersebut Kesultanan Mindanao dan Sulu dapat disatukan pada tahun 1903. Sedangkan secara administratif kedua wilayah itu baru diakui oleh pemerintahan Filipina tahun 1914 hingga 1920.
Suatu hal yang menarik disimak, masyarakat Muslim Filipina tidak banyak terpengaruh dengan penetrasi kolonialisme, meskipun ia termasuk negara di Asia Tenggara yang paling lama dijajah. Bahwa umat Islam Filipina tetap tidak pernah mengikuti keinginan penjajah, dalam artian bahwa masyarakat Muslim Filipina sangat kuat memegang tradisinya, ulet dalam memperjuangkan dan mempertahankan kebebasannya, terkontekstualisasi pemikiran keagamaannya. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Raja Bagindo ulama tersohor Minangkabau pertama yang sebarkan Islam di Sulu, Filipina. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.